al-ibadat, kemudian al-adat, kemudian al-muhlikat, summa al-munjiat. Ya. Jadi rubu' mana? Al-ibadat, summa rubu' al-adat. Jadi muamalat. Kemudian rubu' muhlikat yang menghancurkan. Kemudian rubu' al-munjiat. Nah, apa yang bisa menyelamatkan kita dari kehancuran tadi itu, rubu' muhlikat. Ajaibul qalb ini bagian kitabul awal min rubu' al-muhlikat. Ya, rubu' muhlikat. Kemudian Imam Ghazali menamakan Ihya Ulumuddin. Ada dua kata kunci. Yang pertama Ulumuddin, yang kedua Ihya. Ya, Ulumuddin itu apa? Ulumuddin itu adalah ilmu yang terkait dengan wahyu. Ya, ilmu yang terkait dengan wahyu. Wahyu itu ada Al-Quran dan ada Sunnah. Ilmu yang terkait dengan Al-Quran, ilmu yang terkait dengan Sunnah itu disebut dengan Ulumuddin. Intinya salasa. Al-awwal akidah, yang kedua syariah atau fikih, yang ketiga adalah akhlak. Itu manunya. Ini yang pertama. Jadi ulumuddin yang pertama. Jadi nanti ada tafsir yang terkait dengan Al-Quran, mustalahul hadis yang terkait dengan hadis, ulumur rijal terkait dengan hadis. Itu ulumuddin. Ya. Kemudian ihya. Kenapa ihya? Imam Ghazali melihat bahwa kalau ihya itu kan apa? Menghidupkan. Berarti menghidupkan itu dari kematian. Imam Ghazali memandang bahwa ilmu agama itu mengalami kematian. Kenapa mengalami kematian? Karena ilmu agama pertama difahami sebagai bagian daripada ilmu untuk diperdebatkan. Ya, diperdebatkan dan tidak diamalkan, sehingga tidak menghasilkan, tidak produktif. Ya, ilmu akidah menjadi ilmu kalam. Ilmu kalam dimasuki di situ filsafat, sehingga terjadi perdebatan-perdebatan. Begitu, perdebatan-perdebatan yang tidak berakhir kepada amal. Padahal tujuan daripada permintaan Allah kepada kita itu adalah amal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tujuan utama adalah kita produktif. Produktif dengan amal-amal. Ilmu itu apa? Sarana kita untuk menjadi produktif yang benar gitu. Ya, ada yang produktif nggak benar. Berarti dia produktif tapi tanpa ilmu. Ya, itu menyebabkan apa? Kesesatan, dhalin. Gitu, dhalin. Ada yang produktif, berilmu tapi tanpa keikhlasan. Iya, tanpa keikhlasan. Dia produktif tapi untuk sesuatu yang lain selain Allah. Iya, menuntut ilmu untuk jah, menuntut ilmu untuk pangkat, nulis makalah untuk naik. Ya, atau nulis skripsi untuk S1, S2, S3. Ya, itu masalah. Itu menjadi ilmu itu menjadi mati. Disebabkan oleh masalah ini. Ya, masalah bahwa ilmu itu diperdebatkan tanpa menghasilkan amal. Yang kedua, ilmu menghasilkan amal, tapi amal itu untuk sesuatu yang lain. Gitu. Sampai Imam Ghazali dalam buku yang lain itu mengatakan, saya dulu talabtul ilm lil jah. Ya, mengakui, baru menyadari. Gitu. Ya, ini masalahnya di situ. Nah, ilmu dikembangkan sedemikian rupa, tapi tidak menghasilkan perdebatan-perdebatan yang tidak ada akhirnya.
itu menjadikan ilmu itu mati sebenarnya. Jadi ilmu itu tidak menghidupkan. Ya. Yang dihidupkan oleh ilmu itu apa? Hati. Ya, jiwa. Ya, itu sebenarnya. Padahal ada ilmu itu yang menjadikan orang takabur. Itu sebenarnya tidak hidup. Manusia itu mati. Ya. Nah, ini masalah yang kemudian Imam Ghazali datang dan kemudian menulis buku ini. Ya. Makanya beliau itu dikenal di kalangan ulama sebagai Hujjatul Islam. Ya, Hujjatul Islam. Ya, karena kontribusinya di dalam ilmu dan pengembangan ilmu itu sangat luar biasa, terutama dalam menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ya, itu yang pertama. Jadi menarik sekali buku Ihya ini. Kita masuk ya ke dalam kitab Syarhi Ajaibil Qalb. Tapi siapa yang tidak pernah mendengar ada buku Ihya Ulumuddin? Nggak ada ya. Ya. Tapi kalau saya tanya kapan Imam Ghazali itu meninggal? Nggak tahu ya. Kapan Imam Ghazali itu lahir? Nggak tahu ya. Ini yang sering dikatakan oleh Ustadz Hamid. Beliau meninggal tapi masih hidup dengan ilmunya. Ya, makanya kalau orang mau dikenal, mau dikenang, menulislah. Ya. Mau dikenang, menulisnya. Ada dua kalau mau dikenang itu. Satu menulis buku. Yang kedua mencetak kader. Ya. Yang ketiga membuat satu karya-karya yang memang dikenang. Ya. Itu bisa. Jadi kalau kita nggak bisa menulis, buatlah kader dia penulis. Ustadz Imam Zarkasi itu bukan dokter, bukan profesor, tapi sekarang ini berapa profesor yang dihasilkan? Wa idzan huwa yu'allifu ar-rijal. Ada mungkin na'mal. Jadi kalau kita nggak bisa menulis, ya la nasati an nu'allif al-kitab, nu'allif ar-rijal. Gitu, nu'allif ar-rijal. Kalau tidak bisa nu'allif ar-rijal, ya mungkin ada yang bisa membuat satu karya yang bisa dikenang. Seperti itu. Saya kira Khalid bin Walid itu dikenang dalam sejarah sampai sekarang. Umar bin Khattab itu juga tidak banyak hadisnya juga dibandingkan dengan Abu Hurairah, dengan Aisyah, ya. Tapi karyanya dan apa yang dilakukan itu sangat fenomenal, ya. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi kita berusaha supaya bisa, dan itu adalah apa? Jariyah ya. Yang utama adalah itu, bukan untuk dikenang, apa yang dikenang. Ya. Yang terpenting adalah ada jariyah apa? Jariyah dari apa yang kita lakukan. Kita meninggal pun itu amal pahalanya tetap terus. Baik, kawan-kawan sekalian, saya muqaddimah saja pada pagi hari ini. Ya. Kitab Syarhi Ajaibil Qalbi wa huwal kitabil awal min rub'il muhlikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatahayyaru duna idraki jalalihi al-qulub wal khawatir. Ya. Jadi hati itu kalau tidak mengenal Allah, ya tahayyar. Ya, tatahayyarul qulub duna idraki jalalihi, duna idraki jalalihi. Ya, orang-orang kafir itu antum kira hebat.
Ya. Itu mereka itu orang yang paling bingung dalam kehidupan. Apalagi orang musyrik yang Tuhannya banyak. Itu lebih bingung dalam menghadapi hidup. Kalau kita ada peristiwa seperti ini mudah aja jawabnya. Karena agama sudah menuntun. Ya. Agama sudah menuntun. Tapi orang-orang yang tidak mengenal Allah itu hidupnya itu paling membingungkan, paling bingung. Begitu.